Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk bagian keduanya. Kita langsung ke materi ini. Kita menggunakan worksheet untuk akuntansi pensiun ini. Ada dua bagian. Pertama, ayat-ayat jurnal umum, kemudian ada memo record. Nah, ayat jurnal ini berisi kolom-kolom yang menentukan jurnal untuk pencatatan pada akun buku besar. Ada biaya, ada cash, ada gain atau loss dari OCI nanti, kemudian ada saldo net dari apakah aset pensiun aset atau pensiun liability. Kemudian memo record ini mencatat saldo untuk di obligasi dan plan assets-nya, jadi terpisah dari pembukuan perusahaan. Nah, sebagai contoh di sini diberikan ada 3 tahun transaksi yang dilaksanakan oleh Zarli. Zarli itu punya 3 tahun 2015 posisinya plan assetnya sebesar 100.000, kemudian ada posisi obligasinya 100.000 juga, aset dan obligasi sama-sama 100.000. Kemudian ada annual service cost yang diakkru sebesar 9.000, tingkat suku bunga 10%, kemudian ada kontribusi yang dibayarkan tunai 8.000 dan benefit yang dibayarkan kepada pegawai yang berhenti bekerja sebesar 7.000. Nah, Anda perhatikan di sini, ini posisi obligasi dan aset sama-sama 100.000, karena ini posisi yang diasumsikan di awal periodenya. Kemudian ini diakkru debit 9.000, maka menjadi tambahan obligasi bagi perusahaan nanti sebesar 9.000 juga. Kemudian ada 10.000 sebagai biaya bunga, diambil dari 10% dari obligation ini. Kemudian ada pendapatan sebesar 10.000 juga, diambil dari 10% dari 100.000 di sini. Kontribusi 8.000, maka plan asset juga bertambah 8.000 karena dana ini kredit oleh perusahaan oleh Zarli ke plan, maka plan juga 8.000. Nah, benefit yang dibayarkan oleh perusahaan oleh plan kemudian kepada karyawan yang berhenti bekerja, Anda perhatikan di sini tidak berhubungan lagi dengan perusahaan itu. Tidak ada akun perusahaan yang terpengaruh di sini, tetapi adalah catatan pada plan. Nah, catatan pada plan itu berkurang obligation-nya 7.000, berkurang pula plan asset-nya 7.000. Nah, hasil penjumlahan obligation sebesar 112.000 dibandingkan dengan plan asset sebesar 111.000 dan net liability sebesar 1.000. Nah, ini yang menjadi angka di sini untuk catatan Zarli bahwa ada sebesar 1.000 euro. Nah, ayat jurnalnya kemudian menjadi ini, biaya pensiun sebesar 9.000 diakkru, kemudian ada kas sebesar berapa ribu yang diakkru, dan adanya muncul liability sebesar 1.000 yang diakkru. Sehingga totalnya setara dengan 9.000 di sini. Nah, kemudian pada tahun 2016, misalkan tahun 2016 digunakan untuk contoh adanya pay service cost. Pay service cost itu bisa disebabkan adanya perubahan plan atau amandemen plan, atau karena curtailment. Amandemen tersebut bisa perubahan pada rencana kompensasi, rencana pensiun, pada penarikan rencana pensiun digantikan yang baru, atau perubahan rencana itu sama sekali. Curtailment ini adalah perubahan karena pengurangan, misalnya berkurangnya jumlah pegawai yang di-cover oleh plan ini. Jadi mulanya misalnya ada 1.000 orang, kemudian turun menjadi 900 orang, maka akan muncul curtailment. Nah, sebagai contoh di sini ada present value dari pay service benefits itu muncul 81.600. Nah, sepanjang 2016 ada service cost besar 9.600 yang current sifatnya tahun 2016, kemudian diskon dari 10%, kontribusi 20.000, kemudian pembayaran kepada karyawan yang berhenti bekerja sebesar 8.000.
Nah, perhatikan di sini, ini posisi akhir tahun lalu menjadi awal tahun 2016. Kemudian ada tambahan 81.600 sebagai biaya dan tentu obligasi 81.600. Di jumlah pada posisi awal tahun 2016 ada nilainya menjadi 193.600. Ada service cost sebesar 9.500, biaya bunga 19.360 ini berasal dari posisi obligasi pada awal Januari. Kemudian biaya bunga pendapatan bunga sebesar 11.100 karena ada plan assets di sini. Nah, kontribusi 20.000 dibayarkan oleh Zarli kepada plan sebesar 20.000. Dan kemudian perusahaan Zarli sendiri, plan sendiri membayarkan bagi pegawai yang berhenti bekerja sebesar 8.000. Ini posisi biaya, posisi cash, dan posisi liability sebesar 779.360 karena hasil dari perbedaan 214.460 dengan 134.100 adalah net liability sebesar 80.360. Supaya ada 1.000 berarti sisanya adalah sebesar 79.360 itu yang ditambahkan. Kemudian untuk remeasurement ini dia gains dan losses yang muncul langsung ke other comprehensive income. Penyebabnya adalah adanya peristiwa yang tidak terkendali atau tidak diekspektasi yang berasal dari perubahan nilai fair value plan assets. Misalnya plan assets itu dalam bentuk emas, harga emas naik, maka fair value-nya juga akan berubah sehingga harus ada remeasurement. Atau perubahan asumsi aktuarial, misalnya karena perubahan ekspektasi usia pegawai atau perubahan tingkat suku bunga dan lain-lain seperti yang disebutkan di awal tadi. Nah, ini benefit obligation yang berubah. Kemudian ada asset gain dan losses di sini yang perlu diketahui lebih dulu. Ini konsepnya adalah kalau asset gain itu terjadi jika actual return Anda berasal dari perbedaan antara defined obligation Anda dengan plan assets itu adalah actual return dan posisinya bernilai 8.000. Lalu Anda aktualnya hanya menerima revenue sebesar 6.000, maka Anda sebenarnya berarti punya aset sebesar 2.000 yang belum diakui dan harus diakui sebagai gain untuk konsepnya. Nah, sementara liability gain dan losses itu terjadi karena perubahan asumsi aktuarial yang merubah jumlah obligation dari benefit yang sudah ditentukan. Sama dengan yang tadi, remeasurement ini, karena dia bagian dari remeasurement, itu perginya ke OCI. Nah, setiap kali terjadi penambahan masuk ke dalam OCI yang diakumulasikan. Dia langsung pergi ke bagian ekuitas, dilaporkan di bagian ekuitas dari neraca, tidak masuk ke laporan laba rugi. Nah, ini dicontohkan di sini, annual service cost masih sama, discount rate informasi yang sama, actual return 12.000, funding 24.000, benefit yang dibayarkan 10.500, kemudian ada perubahan asumsi aktuarial yang bernilai 265.000. Nah, ini diberikan oleh aktuarial kepada Zarli kasus ini. Nah, perhatikan di sini ini posisi awal tahun 2017 adalah posisi yang sama dengan akhir 2017. Ada penambahan service cost 13.000, expense 241.446 dari sini. Kemudian interest revenue 13.410 dari sini. Kontribusi 24.000 masih sama, benefit 10.500 dengan cara dijelaskan dengan cara yang sama. Yang berbeda adalah angka yang 1410 dan 26594 ini. Nah, dari mana hasilnya? Ini ada 25640 ya perubahannya. Nah, dari mana angka tersebut? Nah, aset plan itu pada awal tahun bernilai 134.100. Maka expected interest revenue-nya adalah 13.410. Nah, return yang aktual yang dilaporkan oleh perusahaan adalah 12.000. Maka ada loss sebesar 14.410 karena return lebih kecil daripada expected.
interest revenue. Kemudian untuk liability loss, saldo awal tahun 2017 atau akhir 2016 214.460. Kemudian ada service cost ditambahkan ya, dan kita accrue 13.000. Kemudian ada biaya yang kita accrue juga 21.000. Kemudian ada pembayaran benefit sebesar 10.500. Maka saldo liability atau obligation pada akhir tahun adalah 238.406. Informasi baru dari aktuarial bahwa seharusnya adalah 265. Tapi kita punya liability loss gitu. Jadi seharusnya lebih tinggi yang ditentukan oleh aktuarial itu yang fair value-nya 265, kita baru mengakui 238, berarti ada loss liability itu sebesar 26594. Nah, kemudian ini jurnalnya pension expense 21036, cash 24.000, pension liability 25.040, kemudian OCI-nya sebagai loss sebesar 28.004. Nah, itu kita selesai untuk materi yang kita ambil dari isu ini. Kita masuk ke materi yang melihat praktiknya. Saya ngambil dari laporan keuangan gudang garam seperti yang saya sampaikan di awal. Nah, di laporan keuangan gudang garam pada tahun 2017 ini, kalau kita lihat di dalam liabilitasnya, ada liabilitas imbalan pasca kerja sebesar 1,577 triliun tahun 2017 dan 2016 1,377. Kita lihat dulu kebijakan akuntansinya sebelum nanti kita catatan kaki nomor 15. Di sini ada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti 68,901. Kita bisa lihat nanti angkanya di catatan kaki nomor 15 ini. Catatan kaki N, imbalan kerja liabilitas yang diakui di laporan ini adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti. Jadi defined benefit liabilities itu yang digunakan, bukan defined contribution, defined benefit. Nah, kemudian disebutkan sini liabilitas imbalan pasca kerja dan untuk perseroan dan anak dihitung sebesar nilai kini dari estimasi jumlah imbalan pasca kerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan pada masa kini dan masa lalu. Itu menggunakan metode yang disebut dengan projected unit credit. Pengukuran kembali remeasurement di sini atas nilai bersih atas liabilitas imbalan pasti diakui segera dalam penghasilan komprehensif lainnya. Keuntungan dan kerugian dari curtailment itu juga diakui di laba rugi. Kita masuk ke catatan kaki nomor 15 untuk melihat penyajiannya. Nah, ini imbalan pasca kerja. Pada awal 2017 itu atau akhir 2016 nilainya 1,377 triliun. Kemudian ada beban jasa kini current service cost, kemudian ada interest expenses sebesar 1,4 dan 1,5. Kemudian ada kerugian keuntungan aktuarial yang timbul karena asumsi finansial dan penyesuaian pengalaman nilai sekian, kemudian imbalan yang dibayarkan kepada karyawan yang keluar, maka saldonya diperoleh 1,577. Kemudian asumsi aktuarial ini ada disebutkan di sini, misalnya kenaikan upah per tahun itu 7% sampai 9%, tingkat bunga diskonto itu berkisar antara 6,25 sampai 7,5. Guna tingkat diskonto disebutkan di sini, asumsi tingkat kenaikan upah di masa depan itu disebutkan di sini. Kemudian ada analisis sensitivitas untuk melihat pengaruh dari perubahan tingkat bunga, pengaruh perubahan tingkat kenaikan upah. Kemudian beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam laba rugi, konsolidasi seperti yang tadi ada angkanya 104 dan 144 dan 105 itu dijabarkan di sini, kalau tidak perinci ya. Kemudian dari 249 itu yang dibebankan ke bagian sebagai biaya produksi itu berapa, sebagai
biaya usaha itu berapa. Oke, kita tuntas untuk bagian yang kedua ini. Semoga bisa Anda pelajari, tetapi yang terutama adalah tentu Anda mempelajari bukunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.